Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amif Sulaiman dengan NIM 2307015057. Saya dari Prodi atau Program Studi Pendidikan Agama Islam dan mata kuliah karakter building. Saya membuat video ini tugas dari dosen yakni Bu Sofariani Irianti untuk mewawancarai tentang pemimpin yang akan dinarasumberkan oleh saudara saya yakni Said. Oke, pada saudara Said, saya ingin bertanya terkait pemimpin. Kan pertama di dalam hadis itu kan dikatakan kullukum ra'i wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu kan adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti dipertanyakan pertanggungjawabannya. Kata di dalam kulukum itu berarti dari setiap jiwa kita itu kan adalah pemimpin. Kita nggak jauh dari yang namanya pemimpin. Nah, yang saya ingin pertanyakan, menurut saya itu pemimpin yang utama dalam diri itu seperti apa? Ya, menurut saya adalah pemimpin yang utama dalam diri itu adalah dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dia tidak terikut oleh omongan orang lain, dan juga dia mempunyai pendirian yang teguh, sehingga itu juga bisa dinamakan pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Itu yang dinamakan pemimpin. Itu adalah dasar dari setiap orang, karena setiap orang yang tadi dibilang oleh Mas Amif dari hadis tersebut bahwa semua orang pada dasarnya mempunyai sifat pemimpin. Seperti apa? Yaitu pemimpin pada dirinya sendiri. Salah satunya ketika dia berpendapat atau ketika dia mempunyai prinsip, dia tidak akan goyah ketika ada seseorang yang ingin menghancurkan prinsipnya tersebut. Terus yang kedua itu, pemimpin itu nggak jauh dari yang namanya karakteristik dari seorang pemimpin. Nah, sekarang saya ingin bertanya, karakteristik pemimpin apa yang menjadi atau yang disegani oleh seseorang atau yang dihormati oleh seseorang? Untuk menjadi pemimpin yang disegani oleh seseorang adalah bagaimana caranya kita menyikapi sesuatu hal itu dengan baik, dengan bijaksana, dengan jujur. Maka orang ketika melihat kita bersikap dengan jujur, bijaksana, adil, arif, maka orang-orang lain pun akan menyegani kita, akan sungkan dengan kita, karena kita berada di posisi yang benar, kita menggunakan sifat-sifat yang terpuji, sehingga orang-orang tidak dapat atau orang-orang tidak mempunyai alasan untuk membenci kita, atau dia tidak mempunyai alasan untuk tidak menyegani kita. Itu dia kuncinya, adalah kita harus menjadi seseorang yang ikhlas, jujur, bijaksana, adil, agar ketika kita menjadi pemimpin, kita mempunyai sifat itu, kita disegani. Kemudian itu dari karakteristik seorang pemimpin. Ketika pemimpin itu ingin didengar oleh masyarakatnya ataupun oleh anggota-anggotanya, nah pemimpin itu harus berubah dulu menjadi yang lebih baik. Dan saya ingin bertanya lagi terkait pemimpin, kalau emang semisalnya apa yang dilakukan seorang masyarakat ketika pemimpin itu tidak mencapai karakteristik yang tadi saudara saya itu sampaikan. Jadi menanggapi pertanyaan yang pertama tadi, yaitu bagaimana ketika seorang pemimpin itu dia apakah dia harus baik dulu dalam dirinya? Itu jelas, karena ketika dia sudah mempunyai sifat baik dalam dirinya, dia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, maka nanti dia ketika menjadi pemimpin, dia akan menimbulkan yang namanya sifat atau karakteristik inspiratif. Nah,
inspiratif itu diambil dari seseorang sehingga seseorang bisa melihat apakah karakter pemimpin itu baik atau tidak, sehingga ketika dia baik maka itu akan menjadi inspirasi bagi dia atau inspiratif bagi masyarakat. Untuk yang kedua, bagaimana menanggapi seorang pemimpin yang sifatnya tidak sesuai dengan kriteria, bagaimana tanggapan masyarakat begitu ya? Ya. Kita sebagai masyarakat seharusnya mengingatkan pemimpin kita agar menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang sesuai dalam agama atau sesuai dalam karakteristik. Jadi kita harus menegur dan juga harus memberikan solusi dan juga saran. Begitupun juga dengan pemimpin tersebut juga harus mempunyai sifat yang namanya lapang dada. Dia menerima saran dari siapapun itu dan dia tidak menyepelekan orang lain. Itu juga salah satu sifat yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, agar ketika dia sudah menjadi pemimpin dan dia memimpin, dia akan memberikan hal-hal yang tercapai yang sesuai dengan masyarakat. Oke, mungkin alhamdulillah dapat pengetahuan baru dan wawasan baru dari narasumber kita yang David. Semoga apa yang dibilang, apa yang dikatakan itu menjadi manfaat buat kita semua. Mungkin ini saja dari saya sendiri pribadi, Amin Sulaiman. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf ketika saya berkata ataupun bertanya banyak kesalahan ataupun perkataan yang patah-patah. Mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.